Kali ini kita membahas kaidah pencacahan, di mana kompetensi dasarnya itu yang pertama adalah menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama, aturan perkalian. Nah, kita lihat konsepnya dulu ya. Konsepnya aturan perkalian itu adalah jika terdapat n unsur yang tersedia, K1 banyaknya cara untuk menyusun unsur pertama. K2 itu banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun. Yang berikutnya K3, banyaknya cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Dan seterusnya sampai dengan K ke N, yaitu banyak cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek N kurang 1 unsur sebelumnya. Sehingga kita memperoleh formula K1 dikali K2 dikali K3 dikali sampai dengan Kn. Mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah contoh soal pertama. Evander mempunyai 3 buah baju berwarna putih, biru, dan batik. Ia juga mempunyai 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Pertanyaannya adalah, ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan berbeda? Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama ada 2 cara ya. Yang pertama memasangkan. Yang pertama tadi baju biru kita ambil dulu ya. Memasangkan baju biru ke celana hitam dan coklat. Jadi kita punya 2 pasangan. Berikutnya baju putih dipasangkan ke celana hitam dan celana coklat. Sejauh ini kita memperoleh 4 pasang ya. Berikutnya baju batik dipasangkan ke celana hitam dan celana coklat. Jadi ini semua ada 6 pasang. Mari kita lihat secara lengkapnya adalah memasangkan yang pertama yaitu baju biru dan celana hitam. Yang kedua baju biru celana coklat, baju putih celana hitam, baju putih celana coklat, baju batik celana hitam, dan pasangan terakhir adalah baju batik dan celana coklat. Cara kedua bagaimana? Cara kedua yaitu perkalian. Jadi perkalian ini adalah baju yang tersedia itu berapa. Nah, baju di sini itu 3 dan celana yang tersedia itu ada 2. Berarti perkaliannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga pertanyaan ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan berbeda, kita sudah memperolehnya, yaitu 6 pasang. Contoh soal yang kedua. Annabel ingin menyusun 5 buah angka, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan disusun bilangan-bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara untuk menyusun bilangan tersebut jika A. Bilangan genap mempunyai angka yang sama, B. Bilangan genap tersebut tidak boleh mempunyai angka sama. Harus kita ingat ya, pertanyaan A itu dia boleh memiliki angka yang sama, sedangkan B tidak boleh. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita harus tahu key point-nya. Key point di sini kita lihat pertanyaannya adalah apa? Disusun bilangan-bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Kalau begitu, kita harus buat 3 angka. Berikutnya, key point berikutnya adalah bilangan genap. Yang A itu bilangan genap yang boleh sama angkanya. Bilangan genap dulu ya. Kita lihat, angka 2, 3, 4, 5, dan 6 itu berapa banyak bilangan genapnya? Bilangan genapnya itu adalah 2, 4, dan 6. Berarti kita buat di sini 3 buah. 3 buah ya. Berikutnya, untuk bilangan kedua ini, kita ambil dari angka yang sama. Tadi pertanyaannya adalah bilangan genap itu boleh memiliki angka yang sama. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita lihat kembali ke soal. Soal itu kan ada 5
bilangan 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi sudah diambil satu bilangan, yaitu bilangan genap. Sisanya adalah 4. Tetapi karena yang A itu mengatakan boleh memiliki atau mempunyai angka yang sama, sehingga bilangan kedua kita buat di sini bilangan 5. Nah, berikutnya kita buat juga karena dia bisa dikembalikan. Misalnya kalau angka itu diambil kemudian dikembalikan, jadi angka itu bisa sama sehingga dia tetap ya bilangannya ya. Jadi angka terakhir itu kita buat 5. Nah, 3 dikali 5 dikali 5 itu berapa? Hasilnya 75. Berikutnya yang B. Konsepnya sama ya dengan A. Yang pertama, key point-nya adalah 3 angka. Kita buat angka 3. Berikutnya, bilangan yang pertama itu adalah genap. Berarti bilangan genap itu kita ada punya 3. 3 ya. Nah, bilangan yang kedua itu tidak boleh memiliki angka yang sama. Berarti tadi kita kan memiliki 5. Kita kan tadi memiliki 5 buah angka nih. Sudah diambil 1, berarti sisanya ada 4. Berikutnya sudah diambil 1, sisanya menjadi 3. Nah, jadi 3 kali 4 dikali 3 sama dengan 36. Gitu. Baik, mari kita lihat lebih rinci lagi contoh soal nomor 3. Wingko mendirikan sebuah hotel. Dia akan membuat papan nomor kamar dan berkeinginan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor yang akan dibentuk terdiri dari 3 angka berbeda dan bernilai lebih dari 500. Berapa banyak papan nomor kamar yang akan dibuat? Oke, yang pertama key point-nya apa? Key point-nya adalah 3 angka. 3 angka ya. 3 angka yang berbeda. Nah, kita kata dan kemudian yang berbeda dan dikatakan bernilai lebih dari 500. Lebih dari 500 kita lihat angka dari 0 sampai 9 lebih dari 500. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa angka? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Kita buat 5 angka di sini. Kemudian, key point yang berikutnya adalah angka yang berbeda. Coba kita hitung soalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada berapa angka? Ini ada 10 angka. Sehingga tadi sudah dikurangi 1, sudah diambil 1, sisanya adalah 9. Berarti kita buat di sini 9. Dan seterusnya, karena sudah dikurangi 1, berarti 8. Nah, berarti berapa banyak papan yang akan dibuat itu adalah 5 dikali 9 kali 8 sama dengan 360. Mudah ya teman-teman ya untuk mengetahui aturan perkalian. Untuk lebih mengetahuinya lebih dalam, mari kita lihat contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Anika hendak bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan dan dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Pertanyaannya adalah, berapa cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C? Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita lihat jalur-jalurnya ya. Kita baca lebih cermat lagi pertanyaannya. Anika hendak bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Berarti kita lihat di sini. Dari kota A ke kota B ada 2 jalan. Nah, ini yang warna hijau dengan warna orange. Saya buatkan 2 jalur ini ya. Karena di dalam soal itu Anika dari A ke B itu ada 2 jalan. Berikutnya, dari B ke kota C terdapat 3 jalan. Kita lihat jalurnya. Yang warna kuning, warna merah, dan warna biru.
Nah, ini adalah jalur dari kota A ke kota C. Nah, banyak cara dari kota A ke kota B ada 2 cara. Banyak cara dari kota B ke kota C ada 3 cara. Maka, berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari A ke C, kita tinggal kalikan saja, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu. Semoga dipahami ya teman-teman. Berikutnya, supaya lebih mantap lagi ya, kita lihat satu soal lagi, yaitu yang pertama, dari huruf-huruf E, T, I, K, dan A, Fernando akan membentuk susunan huruf, sehingga dalam susunan itu tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara Fernando menyusun huruf-huruf tersebut? Nah, yang pertama, huruf pertama dimulai dari huruf vokal. Yang B, huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu pertama kita harus tahu key point-nya apa. Key point-nya adalah tidak terdapat huruf yang sama. Oke, yang pertama kita langsung buat dulu tabel-tabelnya ya. Ini kan hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat tabelnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, yang B juga ya, kita buat 5 huruf. Yang A, huruf pertama dimulai dari huruf vokal. Baik, kita mari lihat kembali ke soal. Huruf vokal itu yang mana? Huruf vokal itu adalah E, I, dan A. Itu berapa buah? 3 ya, berarti di kolom pertama kita buat 3. 3 huruf. Nah, key point-nya yang harus kita ingat apa? Yaitu susunan itu tidak boleh terdapat huruf yang sama. Berarti, coba kita lihat dulu, kembali ke soal, yang diketahui huruf-hurufnya ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tadi sudah dikurangi 1, sisanya adalah 4. Dikurangi 1 lagi 3, dan seterusnya. Sehingga kita tinggal kalikan saja, 3 kali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Itulah jawaban dari A. Yang B adalah vokal. Yang B adalah konsonan. Yang vokal tadi A, yang B itu adalah konsonan. Ya, konsonan itu ada berapa? 2 ya, yaitu T dan K. Kemudian kita hitung berapa semua huruf yang diketahui, yaitu 5. 5 dikurangi 1, 4. Dikurangi 1, 3. Dikurangi 1 lagi, 2. Dan dikurangi 1 lagi, 1. Sehingga jawaban B itu kita tinggal 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itulah banyaknya cara Fernando untuk menyusun huruf-huruf. Begitu. Semoga dipahami ya teman-teman. Terakhir, kita akan mengerjakan latihan-latihan berikut. Yang pertama adalah dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 disusun bilangan-bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berlainan. Yang berlainan itu sama dengan berbeda ya teman-teman. Banyaknya bilangan yang dapat disusun yang kurang dari 400 adalah, nah tolong ini dikerjakan seperti cara kita, yaitu aturan perkalian yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, dalam kompetisi bola basket yang terdiri dari 10 regu, akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Banyaknya cara memilih adalah, nah ini hampir sama konsepnya dengan yang saya jelaskan, yaitu aturan perkalian. Nomor 2 ini merupakan soal UN 2010 paket A. Begitu. Semoga memahami dan semakin mendalamin ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.